saya You know, terima. because, in my life, Karena di dalam hidup saya I was living in darkness. sebelumnya hidup dalam kegelapan. I grew up Saya bertumbuh with some guns and some weapons. dengan senjata, dengan pistol. In the year senapan. of 14 years old, Ketika saya berumur 14 tahun, I go to Italy saya pergi ke Italia. and I bring some heroin and cocaine. Saya membawa heroin. Sahabat Kristus, sahabat selamanya, saat ini kami telah selesai dalam ibadah raya kedua dan tadi kita sudah diberkati dan sangat-sangat diberkati lewat pelayanan hambanya Pastor Wilfred Coles bersama dengan luar biasa ini kita diberkati lewat pemuji kita Usi Mary Gesper yang sudah memberkati kita jemaat GPD Shalom. Dan tidak secara kebetulan juga ada rekan daripada Pastor Wilfred Coles yang bernama Sharon Sherbauma dari Belanda. dari Belanda, luar biasa. Dan di tengah-tengah pelayanan mereka, di mana baru tiba tadi pagi atau tadi siang, tiba di Indonesia dari Holland, tetapi ada roh yang menyala-nyala dari pastor bersama dengan tim yang ada, sehingga boleh memberikan waktunya untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di GPDI Shalom. Dan besok mereka tim akan kembali pelayanan di penjara dan rutan yang ada di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, tetapi mereka akan melayani di penjara yang ada di Maluku Ambon dan di Bali. Luar biasa. Dan boleh diceritakan secara singkat perjalanan daripada Pastor Wilfred Coles yang ada di Holland, di mana hambanya yang saat ini Tuhan pakai luar biasa dalam pelayanan-pelayanannya. Kalau dulu hambanya Pastor Wilfred sebelum terlibat di dalam pelayanan, beliau adalah pengguna drug atau narkoba. Dan tidak hanya pengguna, tetapi Pastor Wilfred pun juga sempat dimasukkan di dalam penjara. Tetapi oleh karena Tuhan mengubahkan kehidupannya, sehingga saat ini hidupnya boleh menjadi berkat. Pastor Wilfred, apa kabar? Luar biasa. Ada baik-baik, Sis Debbie. Luar biasa. Ada baik-baik. Dan bisa diceritakan Pastor Wilfred bagaimana perubahan itu terjadi atas pastor, sehingga saat ini Tuhan pakai menjadi hambanya yang luar biasa. di penjara-penjara. First I want to thank God Pertama-tama saya mau mengucap syukur kepada Tuhan for my salvation. untuk keselamatan yang saya terima. Because, in my life, Karena di dalam hidup saya I was living in darkness. sebelumnya hidup dalam kegelapan. I grew up Saya bertumbuh with some guns and some weapons. dengan senjata, dengan pistol. In the year of senapan. 14 years old, Ketika saya berumur 14 tahun, I go to Italy saya pergi ke Italia. and I bring some heroin and cocaine. Saya membawa heroin dan kokain. And 15 years, Ketika umur 15 tahun, I was drinking alcohol. saya peminum pecandu alkohol. And 16 years, Dalam saat saya berumur 16 tahun, I was using cocaine. saya memakai kokain. And I was putting a needle in my arm. Ketika saya menyuntikkan obat-obatan itu ke dalam narkotika itu ke dalam darah saya, For tangan saya, 18 years. selama 18 tahun. And every day I need some heroin Dan setiap hari saya butuh heroin and some cocaine. dan kokain untuk disuntikkan. And I use for 350 euro for one day. Satu hari habis 300 sampai 500 euro. And that means for 1 week, Artinya untuk satu minggu it means maybe 24,000 euro. 20.000 euro perlu. And for 1 year, Dalam satu tahun it was 127,000 euro. 120.000 euro dihabiskan And untuk for 18 years, selama 18 tahun I use narkoba drugs yang saya pakai itu for 2.2 million of euros. 2 juta euro saya pakai. saudara. And I have shooting some people about a rip deal. Dan saya juga bernegosiasi dengan bandar-bandar narkoba yang lain. And I was in criminal activity Dan saya termasuk dalam organisasi kejahatan for 18 years. selama 18 tahun And itu, even saudara. I was stealing from my parents, Meskipun saya suka mencuri dari keluarga saya, and it was one moment pada satu saat in my life dalam hidup saya, that I was messed up. saya hancur berantakan. I had no hope. Saya tidak punya harapan. And everyone Dan setiap orang who was pushing me back, mendorong saya, and nobody was believing in dan me. tidak ada yang lagi percaya kepada saya. I was searching by the officer of justice Ketika saya dicari oleh petugas keadilan for 6 months. untuk 6 bulan,
And then there was one day Satu hari, that my girlfriend was 31 years old. waktu itu pacar saya umur 31 tahun. And she died on a heart attack. Dia mati karena serangan jantung. You know, I was crazy. Waktu itu saya sangat kehilangan kesadaran saya gila. And saudara. after she was buried, Dan ketika dia sudah dikuburkan, 3 days after that, 3 hari sesudah itu, the arresting team tim penyelamat, was arresting me. tim itu menangkap saya, saudara. And they was arresting me, Mereka menangkap saya and they bring me to the isolation cell. dan membawa saya ke sel isolasi. But in the dark moment, Di dalam saat kekelaman itu, when it was dark, ketika saat itu begitu and there gelap, was no hope, tidak ada pengharapan, there was no life, tidak ada kehidupan. I was crying, Saya menangis, I was screaming, saya berteriak, but nobody was hearing tidak ada me. yang mendengar saya. Until that day, Pada hari itu, that moment, pada saat itu, the God Allah give me, memberikan kepada A book. saya buku, I shall never cry anymore. sehingga saya tidak perlu menangis lagi. It was from a gang leader Itu buku itu cerita dan mengenai seorang pemimpin geng from America. dari Amerika. And I was reading that book. Dan saya membaca buku itu. And there was one verse Dan satu ayat who was touching my heart. menjamah hati saya. And it was this. Hallelujah. Dan ini Praise adalah the Lord. You know, there was a preacher seorang pengkhotbah who's telling to this gang leader, yang berbicara kepada pemimpin geng ini. even you will cut me in 1,000 pieces, Meskipun engkau mencacah saya 1000 potong, every menjadi 1000 piece potong, will still love you. setiap potongan itu, cacahan itu tetap mengasihi saudara. And when I hear that, Dan ketika saya mendengar I itu, begin to saya cry. mulai menangis. I begin to Saya cry. mulai menangis. Because why? Kenapa? In that dark moment, Pada saat kegelapan itu, the voice of kegelapan, heaven, suara surga, the voice of God suara dari Allah was spoken to me, berbicara kepada and he saya tell me this: dan mengatakan you ini. can maybe be a drug addict, Kau mungkin bisa menjadi pecandu you can maybe be narkotika. a criminal, Kau mungkin seorang you penjahat. can maybe believe in people that there's no hope for you. Mungkin orang-orang berkata tidak ada pengharapan But bagimu. I will tell you, my son, Tetapi aku akan berkata, putraku, I still love you. aku tetap Amen. mengasihimu. And I begin to cry, Dan saya mulai and I menangis. begin to cry. Dan saya mulai menangis. You know, and then I was sitting for 4.5 years in jail. Dan saya di penjara selama 4,5 tahun. But I was learning this, Dan saya belajar hal ini. to ask forgiveness Untuk meminta pengampunan. and to give forgiveness. Dan memberikan pengampunan. First to myself, Pertama kepada diri saya. I'm asking for God, Dan saya minta kepada Tuhan and I'm mengampuni writing saya. hundreds of letters Dan saya menulis ratusan surat. to ask the people to forgive me. Minta maaf, minta ampun kepada orang-orang. And then there was a moment Dan tiba satu saat, that I go to my house saya kembali ke rumah saya. where my parents live, Di mana orang tua saya hidup, tinggal. and you have to listen good now. Dan saudara perhatikan ini baik-baik. And I came there, Dan ketika saya datang, and my mom was sick, ibu saya sakit. and she was on the bed. Dia terbaring di tempat tidur. And I came into her room, Dan ketika saya masuk ke kamar and itu, she was hurting me coming in. ketika dia mendengar saya masuk, And then she says this, dan dia berkata, ibu saya berkata ini, kamu, anak saya, oh my son, kamu baru pulang. you just come home. Mama ada tunggu. Mother wait for you. And when I came in, Dan ketika saya masuk, I asked my mother, saya minta ibu saya, can you forgive me, Mom? Ibu bisakah ibu memaafkan saya? And when mengampuni she saya?" said yes, Ketika dia berkata ya, she breathed her last breath, dia menghembuskan nafas terakhirnya and she died. dan dia meninggal. You know, but I had peace in my heart. Tapi saya mempunyai damai dalam hati saya. Because why? Mengapa? I can ask her for Saya forgiveness, bisa Ya. minta ampun kepada and ibu she gave saya. me the answer of Dan dia yes. menjawab, dia katakan ya. You know, and we were buried her. Dan kami menguburkan ibu I saya. spent the rest of my days in jail. Saya menyelesaikan masa hukuman saya di penjara And in 2007, di tahun 2007. I received a phone call Saya menerima telepon from my pastor, dari gembala saya and he asked me dan dia minta saya to go to Los Angeles. pergi ke Los Angeles. And I came there Dan saya datang ke sana with 25,000 people bersama dengan 25.000 orang in a big stadium di stadium yang besar. to telling my testimony. Bersaksi, menyaksikan What's happening kehidupan in saya. prison. Apa yang terjadi di penjara. And the moment at the first row, Di baris pertama, you know who was sitting there? siapa yang duduk di baris pertama Nicky itu? Cruz, the man who was reading that book in jail. Yang Nicky Cruz ada di situ, yang bukunya saya baca di penjara. You know, and I think it was a dream. Dan saya pikir
pikir ini mimpi. But after that he came to me Dia datang kepada saya and he said to me, dan dia berkata kepada you know, saya, God will use you powerful. Tuhan akan memakaimu dengan luar biasa. And now I can tell you, Dan sekarang saya bisa berkata kepada saudara, you know, I'm now a father, saya seorang bapak sekarang, I'm a husband, saya seorang suami, I have 3 beautiful children, saya punya 3 putra putri. I don't use drugs anymore, Saya tidak pakai narkoba lagi. I don't Amen. use alcohol Saya anymore. tidak minum alkohol lagi. For 17.5 years I'm free. 7 tahun saya betul-betul sudah bebas. I'm married for 12.5 years. Saya menikah selama 12 I tahun. became a pastor. Saya menjadi gembala You know, I'm now here dan di sini to telling you mengatakan untuk If you memberitahu heard kepada this, saudara, bila saudara mendengar there ini, is hope for you. ada harapan bagi saudara. And I'm here with my friend, Saya bersama and teman maybe he saya. can also tell Dia something bisa mengatakan sesuatu in English. Haleluya. Okay. The story of Wilfred Cerita mengenai Wilfred, is there let God see what He can do in your life. itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Amen. Amin. Amen. And I want to thank you also for GBI Shalom Prison Ministry. Saya mau berterima kasih untuk GPDI Shalom, pelayanan penjara GPDI Shalom. What you can do Apa yang bisa saudara lakukan at home di rumah is adalah first, pertama, receive Jesus. terima Yesus. Second, Kedua, is go to the church. pergi ke gereja. This church is open for you Gereja ini terbuka bagi saudara. because hundreds of thousands of people Karena ratusan ribu orang are coming into this church before, datang ke tempat ini sebelumnya. and they're receiving the power and the transformation of the Holy Spirit Mereka of Jesus Christ. menerima jamahan dari Roh Kudus. And maybe you can do more than that. Dan saudara bisa lakukan lebih daripada Maybe you itu. can call them. Saudara bisa Maybe you menghubungi mereka, can give a big gift memberikan hadiah to sponsor this ministry. untuk mensponsori pelayanan ini. Because why? Mengapa? They doing things Mereka melakukan hal-hal that GPD other Shalom people don't do it. yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain. And that's why I hope Itulah pengharapan saya. and I pray Dan saya berdoa. that you will donate a big gift. Saudara mendonasikan pemberian berkat yang besar Shalom untuk GBI untuk pelayanan GPD Shalom, Prison Ministry. pelayanan penjara GPD Shalom. God bless Tuhan you. memberkati saudara. God bless you. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sahabat Kristus, saat ini kita sudah diberkati lewat kesaksian yang memberikan kita semangat. Kalau Pastor Wilfred bisa diubahkan Tuhan, dan saatnya saat ini beliau ya menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dari penjara satu ke penjara yang lain, dari Holland saja datang ke Indonesia untuk mengunjungi saudara-saudara yang ada di penjara. Ya, mari saudara kita yang ada di Indonesia, mari kita mau memiliki satu kerelaan. Amin. Kerelaan untuk kita boleh menjangkau saudara-saudara kita yang ada di penjara. Dan tidak hanya Pastor Wilfred dari Holland bersama dengan rekan, di sini juga ada Usi Mary Gesper, ya seorang pemuji, ya yang besok juga akan bersama-sama Pastor Wilfred melayani di penjara. Luar biasa. Usi Mary bisa kasih tips sedikit seperti Usi Mary begini. Kenapa kok mau terlibat melayanan di penjara? Ada apa? Ya ada apa gerangan yang terjadi pada Usi? Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Alasan yang paling penting dan yang paling pertama adalah Mary harus tahu visi dan misi dalam hidup ya. Amin. Yes. Pertama, kenapa Tuhan memberikan saya talenta untuk bernyanyi? Mary tidak munafik bahwa saya juga hidup di sekuler. Mary dibayar untuk bernyanyi. Tetapi untuk Tuhan, ini sudah hari-hari terakhir ya. Ya. Apalagi yang mau kita berikan buat Tuhan? Kita harus berikan apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Amin. Kebetulan saya punya talenta bisa bernyanyi. Saya mempergunakan itu dengan pikiran yang benar-benar tertuju pada Tuhan. Yes. Tuhan tahu saya pasti punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Tapi Mary percaya bahwa kekurangan yang kita punya, Tuhan akan menyempurnakan itu dengan kekuatan dari Tuhan ya. Jadi talenta yang Mary punya dipergunakan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, menyentuh jiwa-jiwa untuk bisa sadar, bertobat. Karena sama dengan Pastor Wilfred dan ibu-ibu hamba Tuhan, Ibu Debbie dan Bapak menyampaikan firman lewat firman Tuhan.
Mary bernyanyi dengan dasar firman Tuhan di dalam lagu. Haleluya. Jadi itu sama saja dengan kita menyampaikan firman lewat notasi lagu-lagu ya. Amin, amin, amin. Jadi Mary mau ajak kita semua, mari jangan kita ditipu oleh iblis. Apapun keadaan kita, mari kita bangkit, maju saja, langkahkan kaki. Nanti Tuhan yang akan membantu kita. Praise God. Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Amin. Waktu sudah singkat. Yes. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Jadi apa yang masih ada di dalam diri kita persembahkan buat Tuhan. Glory, praise Ya, God. jangan takut, Tuhan yang akan menyempurnakan. Yes. Haleluya. Siapkan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati gereja Shalom. Amin. Tuhan memberkati Ibu Dewi dan Terima Bapak. kasih. Tuhan memberkati jemaat di sini. Haleluya. Kita semua sehat dan pasti ketemu lagi Yes. untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ingat saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan buat saya dan saudara melakukan apa yang bisa saya dan saudara lakukan. Asal semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang mengabdikan diri mereka, yang memiliki kerelaan hati untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa sampai jiwa-jiwa yang ada di penjara-penjara. Amin. Luar biasa, tetap semangat, sahabat Kristus, sahabat selamanya. Shalom.